Baiklah, kita mulai untuk perkuliahan yang pertama. Selamat siang semuanya. Untuk materi yang pertama sehubungan dengan keperawatan gerontik adalah tentang konsep dasar usia lanjut. Adapun tujuan ada 12. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tren dan isu terkini. Kemudian pengertian gerontologi, geriatri, kemunduran usia lanjut. Kemudian tujuan keperawatan gerontik, lingkup asuhan keperawatan, tanggung jawab membantu klien, peran dan fungsi perawat gerontik, tugas perkembangan, peranan anggota keluarga, peran keluarga dalam keperawatan usia lanjut, sifat asuhan keperawatan gerontik, dan bagan lingkup keperawatan pada peran perawat. Tren dan isu saat ini dari data terbaru per Juli 2020, populasi penduduk Indonesia sampai dengan saat ini 267 juta orang. Populasi lanjut usia sampai dengan 2020 ada 25,64 juta orang. Populasi lanjut usia miskin di bawah 40% sebanyak 12,6 juta. Ini data di Pusdatin. Populasi lansia tidak miskin di atas 40%, 13,04 juta. Nah, tidak miskin dan miskin ini juga agak relatif karena saat ini ada beberapa lansia yang memang tidak miskin tetapi diminta untuk dirawat di panti sosial. Kan tetapi ada beberapa lansia yang memang benar-benar miskin kemudian dibawa ke panti sosial, khususnya panti sosial yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian populasi lanjut usia dalam keluarga, ini yang di dalam keluarga 10,7 juta orang. Kemudian di luar keluarga ini bisa di panti atau di tempat-tempat lain atau ikut dengan orang lain dan sebagainya, ini 1:10 ya, masih banyak dengan keluarga. Populasi lanjut usia yang ditangani program Keluarga Harapan usia di atas 70 1,1 juta orang. Populasi lanjut usia yang belum ditangani kurang lebih 9,6 juta. Ini menjadi PR kita semua bahwa lansia juga perlu jaminan sosial, bukan hanya kita-kita yang masih aktif bekerja dan sebagainya ya, tetapi juga lansia yang memang sudah pensiun, kalau dia PNS, kalau dia wira swasta, buruh dan sebagainya tidak ada pensiun, kadang kita tidak bisa membawa mereka ke fasilitas kesehatan karena tidak mempunyai jaminan sosial. Jadi teman-teman nanti bisa bantu lansia-lansia di sekitar Anda, misalnya ada perlu misalnya pengajuan untuk jaminan-jaminan sosial, silakan dibantu, entah itu dari BPJS yang disubsidi oleh pemerintah tanpa biaya apapun. Kemudian fenomena saat ini jumlah lanjut usia bertambah banyak. Jadi usia harapan hidup manusia khususnya di Indonesia itu makin lama makin panjang umurnya. Jadi semakin panjang umurnya, maka semakin banyak orang tua. Saat ini mungkin masih hampir banyak produktif atau remaja ya, tapi diprediksi nanti akan meningkat. Care tidak lagi menjadi treatment ya, tetapi sekarang ke arah aware. Aware itu apa? Tuntutan dua generasi muda. Generasi milenial dan generasi Z. Ini generasi Z nanti yang di Anda ya. Anda saya kira bukan milenial lagi, Anda itu udah generasi online ya. Semuanya serba online ya. Apapun online ya. Kemudian yang keempat, lanjut usia tidak mau berurusan dengan yang rumit. Ya, Anda saja kan nggak mau rumit ya. Kegiatan-kegiatan nggak mau rumit. Tapi kalau lansia ini sangat susah untuk
mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti saat ini kan. Tetapi berurusan dengan yang mudah ini sama seperti Anda pengennya mudah. Itu prinsip dari lansia. Nah, ini trendingnya juga saat ini dengan kasus penyakit yang sekarang menjadi pandemi COVID-19. Ini dari Kemenkes, WHO, CNN, dan Tempo. Ini Indonesia hampir 43,9% usia 60 tahun ke atas. Ini yang meninggal ya. Kemudian ini lansia menjadi kelompok memiliki angka kematian tertinggi akibat COVID. Di dunia ini. Di dunia mengatakan apa? Lansia menjadi kelompok umur yang memiliki angka kematian tertinggi. Jadi lansia ini sangat berisiko. Jadi kalau teman-teman yang punya lansia, punya orang tua ya tetap dijaga. Kalau keluar boleh keluar, gunakan face shield, gunakan masker, sediakan hand sanitizer. Ya. Kemudian nih di Eropa ini 95%. Ya, usia 60 di Prancis hampir 7.500, bayangin saja. 7.500. Ini di Amerika, USA 80%, ini 7.000. Ini di Cina ya. Cina sudah mulai menurun saat ini. Dari data di atas ini menunjukkan bahwa lansia cenderung untuk terpapar penyakit yang saat ini lagi tren. Ya, ini menjadi PR kita semua sebagai seorang tenaga kesehatan, khususnya mahasiswa, ya, khususnya nanti perawat-perawat di klinik dan sebagainya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, untuk sosialisasi ke masyarakat, terutama yang punya lansia, ya, tetap menjaga dan memberikan arahan sesuai dengan protokol kesehatan. Dari hasil data menunjukkan lansia yang mengalami dan mempunyai komorbid. Komorbid itu adalah penyakit penyerta. Ini yang kita takutkan. Penyakit penyerta ini juga menjadi susah gampang karena apa? Kita kadang tidak tahu apa sih yang diderita oleh si lansia sebelumnya. Tiba-tiba ketika dia sudah diperiksa ternyata ada penyakit-penyakit penyerta. Ini menjadi PR juga untuk kita pada saat nanti teman-teman dinas di komunitas, dinas di panti werda dan sebagainya atau di rumah sakit. Itu nanti lebih gampang kalau di rumah sakit bisa kita lihat penyakitnya ya, di rekam medisnya. Tapi kalau di komunitas kita lebih susah nanti ditanya apakah Bapak ada penyakit degeneratif, DM, hipertensi dan lain sebagainya. Dia bilang tidak ada. Tapi setelah kita cek, kita periksa dan sebagainya, oh ternyata ada. Nah, ini menjadi PR kita semuanya untuk memberikan promkes khusus untuk penyakit-penyakit degeneratif pada lansia. Nah, maka sebagai tenaga kesehatan nih ya harus lebih memperhatikan baik lansia yang ada di rumah maupun yang ada di panti sosial. Kalau di rumah bisa kita pantau ya. Kalau di panti sosial ini kan ramai ya. Kemudian kita tidak bisa kunjung langsung kecuali teman-teman ada yang mau bersosial, ada yang mau sukarela untuk menjadi pemerhati di panti sosial ya, ikut bersama mereka membantu para lansia. Yang kedua, untuk lebih menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini juga harus ditaati teman-teman semuanya. Sampai dengan saat ini kita kuliah online kan karena penyakit COVID-19. Tapi tujuannya bagus pemerintah untuk menjaga kita supaya kita tidak terpapar dengan penyakit tersebut ya. Apalagi ini dengan lansia yang sangat rentan kalau data dari atas tadi. Menjadi pemikiran bersama ya bagaimana menjaga lansia supaya tetap sehat, tidak terpapar oleh penyakit COVID-19 yang saat ini terjadi di dunia terutama di Indonesia ya. Di Indonesia ini juga mengkhawatirkan saat ini nilainya yang terpapar itu bukan makin nurun tapi makin meningkat ya. Kita tidak tahu di Kota Palembang sendiri datanya seperti apa juga nanti teman-teman bisa cek di online ya di data di COVID-19. Nah, kita masuk ya dari latar belakang itu menjadi pemikiran kita. Jadi pentingnya keperawatan gerontik. Ya, kalau latar belakang di tahun kemarin bukan tentang pandemik. Kalau yang saat ini trennya itu pandemik ya. Makanya saya kaitkan sehubungan dengan pandemi COVID-19. Untuk pengertian gerontologi berasal dari kata geros ya, geros ya.
lanjut usia, dan logos itu ilmu. Gerontologi adalah ilmu yang mempelajari secara khusus mengenai faktor-faktor yang menyangkut lanjut usia. Ya, jadi apa saja yang berhubungan dengan lanjut usia, ilmunya disebut gerontologi. Kalau dia geriatri, sering teman-teman dengar, itu geriatri. Apa geriatri? Berasal dari kata geros, artinya lanjut usia, dan etri, itu artinya kesehatan. Jadi ada hubungannya tentang kesehatan, itu namanya geriatri. Bagaimana dengan anak-anak? Namanya pediatri. Ya, jadi ini kalau gerontologi itu ilmunya lebih umum. Ini beberapa pengertian ya, ada beberapa peneliti atau ilmuwan yang menjelaskan tentang geriatri, cabang ilmu kedokteran yang pelajari tentang penyakit pada lanjut usia. Ada yang menjelaskan tentang aspek-aspek klinis, preventif, maupun terapeutis bagi klien usia lanjut. Ya. Geriatri ilmu yang mempelajari proses menjadi tua pada manusia serta akibat-akibatnya pada tubuh manusia. Geriatri bagian dari ilmu kedokteran yang mempelajari tentang pencegahan penyakit dan kekurangan-kekurangan pada usia lanjut. Jadi gerontologi suatu pendekatan ilmu dari beberapa aspek proses ketuaan ya, baik kesehatan, sosial, ekonomi, perilaku, lingkungan, dan lain sebagainya mendapat perhatian ya. Dari tahun 1930 mulai dibicarakan di PBB, hasil kongres di Wina dicetuskan pada tahun 1983 nih. Ya, 1983 pemerhati ini sudah mencetuskan tentang ilmu gerontologi. Jadi lansia ini sudah diperhatikan ya, tentang kesehatan, tentang sosial, tentang ekonomi, tentang perilaku, tentang lingkungan ya. Kemudian ini ada beberapa teori yang membedakan tentang usia. Usia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah usia biologis. Apa yang kita sebut dengan usia biologis? Menunjukkan kepada waktu seseorang sejak lahirnya berada dalam keadaan hidup, tidak mati. Ya, jadi kepada waktu seseorang sejak lahirnya, mulai dia lahir sampai dengan keadaan hidup, sampai dengan dia hidup. Itu namanya usia biologis. Kalau usia psikologis menunjukkan kepada kemampuan seseorang untuk mengadakan penyesuaian kepada situasi yang dihadapinya. Ini lebih kita sebut psikisnya ya. Nah, yang ketiga usia sosial menunjukkan kepada peran-peran yang diterapkan ya, antara lain yang diberikan kepada masyarakat seseorang dengan usianya, sehubungan dengan usianya. Kalau yang biologis ini sering kita sebut orang itu berulang tahun, itu namanya usia biologis. Ya, misalnya hari ini ada yang ulang tahun 30 tahun ya. Kalau dia sudah meninggal apakah perlu diulang tahun kan? Bukan diulang tahun tetapi biasanya lebih diingatkan, bukan diulang tahunkan ya. Untuk yang usia biologis, kalau dia masih hidup. Kalau psikologis biasanya ini tidak tergambar dengan usia. Misalnya ada teman-teman Anda usianya sudah misalnya 25, tapi kok kayak masih kekanak-kanakan umur 16 tahun. Nah, itulah namanya usia psikologis. Ada juga orang yang usianya baru 16 tahun, tapi kok pemikirannya udah kayak dewasa sekali. Nah, itu namanya usia psikologis. Nah, ini usia sosial ini menunjukkan pada peran-peran, ya, peran-peran di masyarakat. Ada orang itu kalau di masyarakat dia perannya sangat bagus, ada orang itu baru kenal dengan masyarakat, oh kok mudah sekali diterima. Ya, jadi di situ usia-usia yang memberikan apa seorang manusia itu menjadi harkat dan martabatnya dinaikkan ya menurut Maslow ya, teman-teman masih ingat ada kebutuhan paling dasar fisiologi sampai dengan paling atas aktualisasi diri. Nah, ketiganya ini saling mempengaruhi dan dipengaruhi dan saling berkaitan, tidak bisa dia berdiri sendiri. Nah, menjadi ketua ya, menjadi tua itu setiap manusia tidak bisa merasakan. Tiba-tiba kok saya berjenggot, tiba-tiba kok saya ada berjerawat. Dulu masih kecil nggak berjerawat.
Tiba-tiba saya, kalau teman-teman yang masih muda, tiba-tiba dulu nggak pernah men, kok jadi men. Dulu nggak pernah mimpi basah, kok jadi mimpi basah ya. Kemudian kalau lansia biasanya dulu menstruasi lancar, tiba-tiba kok tidak menstruasi ya. Ini kemunduran-kemunduran. Tiba-tiba dulu kalau saya lari bisa sampai 6 putaran, sekarang 3 putaran sudah tidak mampu ya. Itu kemunduran-kemunduran yang tidak kita bisa rasakan, tetapi itu memang terjadi ya. Ini kemunduran secara fisik yang kita bisa lihat pada lansia ya. Kulit mulai mengendor, pada wajah timbul garis-garis menetap dan keriput. Ya, kalau teman-teman sudah ada tanda-tanda ini berarti teman-teman juga merasa sudah mulai tua ya. Rambut mulai beruban menjadi putih, kemudian gigi mulai ompong. Ini tanda-tanda khas yang bisa kita lihat secara fisik pada lansia ya. Ini tanda-tanda khasnya. Kemudian penglihatan dan pendengaran menjadi buruk ya. Cepat dan mudah lelah. Ini yang saya ungkapkan tadi. Jadi kalau dulu dia gescit ya, gercep ya, gerak cepat ya, mudah lelah. Nah, ini teman-teman nanti bisa survei ke orang tua ya, orang tua Anda yang dulunya sudah seorang yang pejuang ya, pejuang bekerja dan sebagainya, tapi kalau sudah di umur 50, 55, 60 sudah mendekati lanjut pertengahan ya, lanjut usia pertengahan ya, pasti sudah mendapatkan nih tanda-tanda nih, cepat mudah lelah ya, gerakan lambat, kehilangan kelincahan ya. Kemudian kerampingan tubuh menghilang. Jadi teman-teman di sini kalau saat ini mungkin bisa ramping ya, umur Anda pasti 17 sampai 20 tahun ya. Jadi masih ramping-ramping. Tapi nanti ketika Anda sudah dapatkan, Anda sudah menikah, tubuh Anda jadi bongsor, jadi besar, kemudian Anda jadi tambah lansia ya, sudah anak bercucu dan sebagainya, apa yang terjadi? Ya, semuanya akan akan tertumpuk di paru, di pinggang dan sebagainya. Jadi timbunan. Jadi kita sebut yang di awal tadi, nah mengendor ya, semua sudah mengendor ya. Nih. Kemudian kemampuan kognitif, ini kognitif yang tidak bisa kita lakukan melihat ya, tapi kita bisa lakukan dengan beberapa cek atau tes. Mudah lupa ya, suka lupa ya. Ingatan tidak lagi berfungsi dengan baik. Masih berfungsi tetapi tidak sebaik dahulu ya. Ingatan kepada hal-hal dari masa muda lebih baik daripada hal-hal yang baru. Jadi yang diingatnya yang lama ya. Yang baru-baru yang saat ini juga kalau diingat mudah lupa ya. Yang pertama dilupakan adalah nama-nama. Jadi nama-nama orang. Jadi kalau teman-teman ini sebagai cucu nanti pulang mudik dan sebagainya, ada acara, ada rame-rame, biasanya si nenek, kakek dan sebagainya datang, ini siapa namanya? Padahal mereka dulu pernah ketemu kita tapi mereka sudah lupa. Ini tanda-tanda kognitif ya. Orientasi umum, persepsi terhadap waktu dan ruang, tempat juga mundur ya. Ruang atau tempat juga mundur. Jadi sekarang di mana? Ya tanggal berapa, jam berapa? Ini juga harus menjadi pemikiran kita bahwa ini ada penurunan ya. Kemudian skor dalam intelijensi rendah, kemudian tidak mudah menerima hal atau ide-ide baru. Jadi kalau teman-teman sering bilang kalau misalnya ada lansia yang kolot. Kolot itu nggak mau mengalah. Memang seperti itu sifatnya. Jadi kita tidak bisa memaksaan, apalagi Anda yang masih muda, yang masih dewasa, yang masih memahami keadaan, harus menyesuaikan diri. Memang seperti itulah sifat dari si lansia. Jadi kalau lansia bukan kita berikan punishment, kita marah dan sebagainya, maka itu bisa menyebabkan nanti ada materi tentang distres. Bisa stres lansia. Ini lebih berbahaya. Kalau stresnya lansia lebih berbahaya daripada stresnya anak-anak. Kalau anak-anak Anda berikan permen, maka dia akan senang dan sebagainya. Tapi kalau lansia tidak, ya mereka akan mengingat itu ya. Ketika Anda menyakiti mereka, mereka akan mengingat bahwa Anda pernah menyakitinya. Tetapi ketika Anda, ini sebaliknya, kasih reward, misalnya Anda ngasih jajanan, ngasih makanan atau ngasih baju ya kepada lansia,
Ketika nanti ada pertemuan dan sebagainya, Anda diingat, oh ini yang ngasihkan, oh ini yang ngasihkan. Itulah bagian dari kemampuan kognitif lansia. Nah, ini tujuan keperawatan gerontik ini untuk apa? Ya, kita sebagai seorang perawat perlu enggak ini? Oh, ternyata perlu. Apa yang diperlukan? Yang pertama adalah mempertahankan kesehatan usia lanjut pada tahap setinggi-tingginya. Jadi kita pengennya si lansia ini sehat sampai setinggi-tingginya. Jadi jangan sampai diukur, oh sampai gini aja enggak bisa. Kalau bisa sehat selalu. Ya, sehingga terhindar dari penyakit atau gangguan. Yang kedua adalah memelihara kondisi kesehatan dengan aktivitas-aktivitas fisik dan mentalnya. Ini memelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Olahraga ringan atau kegiatan ringan yang dilakukan oleh lansia. Kalau mentalnya bagaimana? Dengan hiburan. Mental ini dengan hiburan, boleh nanti lansia diajak misalnya nonton TV ya, jalan-jalan di luar ya, dan sebagainya. Kemudian merangsang para petugas kesehatan. Siapa petugas kesehatan? Dokter, perawat ya, bidan dan sebagainya ya, menegakkan diagnosis yang tepat dan dini, maksudnya secara cepat ya. Bila mereka menjumpai suatu kelainan tertentu pada lansia. Jadi jangan lama. Itu sifat dari lansia ya, memberikan bantuan moral dan perhatian maksimal. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Banyak sekali sekarang teman-teman bisa temukan ya, ini maaf ngomong, temukan di beberapa outlet ya penjualan makanan ya di Indonesia, khususnya di Kota Palembang, melihat di depan biasanya ada penjual-penjual sesuatu, dia itu yang menjual adalah seorang lansia. Jadi ini menjadi harusnya kita sebagai seorang tenaga kesehatan ya, kita punya rasa iba pasti ya sebagai manusia yang bersosial. Kok seperti ini? Begitu teganya keluarga membiarkan orang tuanya berjualan di depan-depan emperan dan sebagainya. Itu kan menjadi pemikiran buat kita ya, untuk apa seperti itu. Bahkan teman-teman juga pernah lihat di sekitar jalanan, maaf ini misalnya dia bawa sebuah karung, dia lagi bawa apa untuk mencari mengais-mais dan sebagainya, itu banyak ditemukan juga lansia-lansia. Ini menjadi pemikiran yang besar sebagai Anda generasi-generasi pemerhati ya. Mudah-mudahan teman-teman juga merasa iba dan sosial untuk membantu mereka. Kemudian ini memelihara kemandirian secara maksimal melalui ilmu dan teknik keperawatan gerontik. Jadi memelihara kemandirian ini bukan berarti nanti ada lansia nggak mampu Anda kasih duit, bukan itu solusinya. Jadi solusinya adalah mereka mampu melakukan perawatan diri, personal hygiene. Kalau Anda tidak bisa memberikan kepada lansianya, keluarganya atau tetangganya, jadi tidak perlu harus memberikan misalnya biaya dan sebagainya, tidak perlu. Ya, karena itu hanya bersifat sementara, tapi kalau sifatnya perawatan diri, ilmu, pengetahuan nanti akan bisa mereka terapkan. Nah, ini bidang garapan ya. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar usia sebagai akibat proses penuaan, ini lingkup asuhan keperawatannya pencegahan ya. Kita lakukan pencegahan ketidakmampuan sebagai akibat penuaan. Yang kedua, perawatan untuk pemenuhan kebutuhan usia lanjut. Yang ketiga, pemulihan. Kalau lansia belum mengalami sakit, kita cegah. Kalau lansia yang mengalami sakit, kita rawat. Kalau lansia yang sakit, setelah kita rawat, kita pulih. Ini tugas kita, ini lingkup asuhannya. Jadi ini yang menjadi pemikiran sebagai seorang tenaga keperawatan ya. Teman-teman di sini mahasiswa juga harus sudah berpikir situ ya. Nah, ini tanggung jawab membantu klien memperoleh kesehatan optimal, memelihara kesehatan, menerima kondisinya menghadapi ajal. Nah, ini yang dipikirkan oleh lansia, apalagi saat ini lagi pandemi COVID-19, lansia nggak boleh kemana-mana, sedangkan di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, di rumah mungkin ada ekonominya yang kurang, jadi bingung ya, bingungnya gimana. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan bisa menyisihkan biaya dan sebagainya untuk membantu mereka, tetapi tidak harus memberikan
sebanyak-banyaknya dan sebagainya ya. Nah, ini memperoleh kesehatan ini juga bisa bantu tadi pengurusan BPJS ya atau jaminan sosial ya. Ini bisa kita bantu. Ya, kalau teman-teman tidak tahu caranya, teman-teman bisa komunikasikan, datang ke BPJS Kesehatan, datang ke rumah sakit. Bagaimana seandainya saya temukan lansia yang seperti ini, tidak ada keluarga dan sebagainya, apa yang saya harus lakukan ya untuk membantu mereka. Kemudian menerima kondisinya, ini lansia ini ya, tidak semua lansia menerima kondisinya saat ini. Ada yang mereka frustasi. Dulu saya cantik, dulu saya seksis, dulu saya langsing, mengapa sekarang seperti ini ya? Dulu suara saya bagus dan sebagainya, mengapa seperti ini? Nah, yang keempat nih, menghadapi ajal. Mereka sudah berpikir, oh saya takutnya akan meninggal, saya akan meninggal, saya akan meninggal dan sebagainya. Ini udah pikiran di dalam pemikiran si lansia. Ini peran dan fungsinya perawat yaitu memberikan asuhan keperawatan, kemudian pendidik usia lanjut. Gimana gimana ini caranya untuk mendidik usia lanjut? Yang pertama kita bisa lakukan datangi nanti kalau sudah lewat masanya pandemi, mudah-mudahan nanti bisa kita langsung ke komunitas, kita bisa langsung berikan promkes kepada usia lanjut ya tentang beberapa penyakit atau pencegahan penyakit, bisa ke lansia, bisa ke keluarga dan masyarakat ya. Kemudian memotivator ya, jadi motivator, kemudian advokasi, kemudian jadi seorang konselor ya. Kemudian untuk tugas perkembangan, itu yang pertama adalah persiapan diri untuk kondisi yang menurun. Persiapan diri untuk pensiun. Ini yang dilakukan oleh lansia ya. Jadi kondisinya makin menurun pasti ya. Pensiun yang dulunya gaji mungkin 15 juta setiap bulan ya. Ternyata setelah pensiun cuma dapat gajinya 2 juta, sedangkan anaknya ada 5 misalnya, satu kuliah, satunya lagi SD, SMP dan sebagainya, maka biayanya mahal. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia stres ya. Hubungan yang baik dengan orang yang seusia. Nah, seusia itu seumuran ya, seumuran dengan si lansia. Kemudian persiapan kehidupan baru. Jadi kehidupan kita ada namanya tahap perkembangan. Ya, tahap perkembangan itu kalau kita pernah yang rasakan, kita pernah jadi anak-anak, kita pernah jadi remaja, ya, kita pernah jadi dewasa ya, kemudian pernah jadi lansia ya. Jadi lansia itu merasakan seperti itu tahapan-tahapan mereka. Ketika anak-anak mau ngobrol dengan lansia, kira-kira nyambung tidak ya? Makanya dikatakan di sini hubungan baik dengan yang seusianya. Kemudian penyesuaian terhadap kehidupan sosial atau masyarakat secara santai. Nah, ini tidak semuanya lansia bisa menerima itu. Persiapan diri untuk kematian ya dan kematian pasangan. Nah, ini menjadi momok buat mereka. Mereka ada yang sehidup semati dan sebagainya. Bahkan di dalam berita ya, saya pernah lihat di dalam salah satu televisi ada berita seperti itu, sehidup semati dan sebagainya. Akhirnya mereka meninggal satu hari, besoknya meninggal yang suaminya. Ya, kita tidak tahu ini kan. Jadi ini menjadi pemikiran para lansia. Ya, pernah diceritakan juga contoh kita di salah satu presiden kita yang meninggal, istrinya kemudian kemarin juga meninggal ya. Nah, itu salah satu dibuat film itu. Jadi itu persiapan ya. Jadi persiapan untuk kematian ya, kematian pasangan. Ini bagian dari tugas perkembangan lansia. Kemudian peran anggota keluarga apa? Ya, lakukan pembicaraan searah. Jadi kalau nanti teman-teman memberikan promkes pada keluarga, disarankan tolong kalau ada diskusi, ada ngobrol dan sebagainya, diajak ngobrol lansianya, jangan didiamkan. Ya, ibu, nenek, kakek di situ aja ya, di kamar saja, enggak usah kemana-mana ya. Itu menjadi beban buat mereka, merasa mereka itu tidak berguna lagi. Kemudian pertahankan kehangatan ke rumah ya, kehangatan rumah keluarga ya, maksudnya keluarga saling bercerita ya, tegur sapa ya, bantu melakukan persiapan makanan. Nah, ini makanan lansia ini juga harus dibantu, disiapkan. Nah, ini kesalahan juga saat ini. Kita tahu di data awal tadi bahwa lansia sering mengalami ompong ya. Sedangkan
Kita yang masih dewasa, mungkin anak-anak, makanan yang kita makan kan tidak sama dengan mereka, tapi makanan yang disajikan sama, harusnya berbeda. Mereka kita harus haluskan dan sebagainya. Kita harus persiapkan, harus berbeda harusnya. Tapi saat ini tidak seperti itu ya. Kemudian bantu dalam ini ya, bantu dalam hal transportasi. Kemana-mana bisa diantar ya, gunakan transportasi kendaraan ya. Bantu memenuhi sumber-sumber keuangan. Nah, kalau sudah lansia kan tidak menghasilkan kecuali dia pensiun ya. Kalau dia ada pensiunan, kalau tidak ada kita yang harus membantu ya. Ini dari sisi keluarga ya, peran keluarga ya, harus membantu memberikan uang ya, entah itu 1.000, 2.000, 3.000 atau 1 juta dan sebagainya, kita harus bantu. Mereka juga biayanya juga nggak mahal, makan juga nggak banyak, kegiatan juga nggak mungkin nak shopping kemana-mana, nggak ada mereka. Mereka jalan-jalan ke pantai nggak ada. Ya, paling tidak untuk pembiayaan makan dan kesehatan. Nah, yang keenam ini poin pentingnya adalah berikan kasih sayang. Jangan sampai kita melupakan orang tua kita. Jadi orang tua ini hal terpenting ya, dan bersyukurlah teman-teman yang masih punya orang tua, ayah dan ibu. Jangan lupa untuk sering ditelepon ya, minimal 1 hari sekali, entah pagi entah sore. Ya, karena bagian dari keluarga itu ya orang tua kita. Kita tidak akan hadir di dunia ini kalau nggak ada orang tua kita ya. Ini berikan kasih sayang yang sepenuh-penuhnya. Kemudian ini peran keluarga dalam keperawatan usia lanjut, ini menjaga atau merawat secara fisik ya, mempertahankan, meningkatkan secara mental, kemudian antisipasi perubahan sosial ekonomi ya, ekonomi tadi, motivasi dan fasilitasi kebutuhan spiritual. Nah, spiritual ini mungkin bisa mereka berdoa misalnya saat ini kan, misalnya Bu, Pak, saya minta di mana diantar ke gereja misalnya. Oh, nggak boleh ke gereja, mungkin dari rumah bisa pakai daring dan sebagainya. Oh, mau minta diantar ke masjid. Oh, hari ini belum boleh, misalnya ada keramaian. Oh, minta diantar ke pura. Oh, belum boleh. Nah, itu kita harus kasih motivasi, jangan dibatasi. Kalau kita batasi, itulah yang membuat nanti menjadi distres ya. Jadi lansia distres, merasa dirinya tidak berdaya ya, merasa dirinya tidak diperhatikan. Ini menjadi permasalahan pada lansia. Nah, ini sifatnya asuhan keperawatan gerontik ini independen dan mandiri ya. Interdependen atau kolaborasi. Jadi tidak bisa sendiri ya. Harus ada kolaborasi juga. Dan sifatnya humanitis ini ya. Humanitis ini harus punya nilai juang sosialnya tinggi. Ya, kalau teman-teman nanti ketemu dengan lansia, ya mudah-mudahan nanti di Januari teman-teman bisa datang ke pantai sosial yang di KM 6,5 ya. Teman-teman akan masuk ke situ dan mohon maaf ya, mungkin ditemukan ada beberapa bau dan sebagainya ya. Kalau lansia emang seperti itu. Ya, mungkin teman-teman juga rasakan kalau punya kakek nenek, tiba-tiba ini bau kok ini seperti ini. Nah, ini menjadi apa namanya, pemikiran Anda, sejauh mana sikap sosial Anda. Kalau anak-anak kan Anda pasti senang. Nggak senang anak-anak. Tapi kalau lansia, apakah ada yang senang? Padahal kita tahu bahwa ada orang tua kita, ada lansia itu, maka adanya kita. Begitu ya. Jadi dulu waktu Anda masih kecil disukai, tapi kalau dia sudah tua, enggak ada yang mau suka. Ini menjadi problem juga untuk kita semua. Tidak semua orang suka pada lansia ya. Kemudian sifatnya holistik. Holistik itu bukan hanya kesehatan. Ya, kita menyeluruh. Makanya ada fisiknya dan psikisnya ya. Fisiknya bisa kita bantu dengan personal hygiene. Psikisnya kita bisa bantu dengan mereka untuk berbicara, bercerita ya dan sebagainya. Nah, ini lingkup peran dan tanggung jawab keperawatan gerontik. Ini respons seseorang terhadap penuaan berbeda. Jadi setiap orang punya perbedaan ya. Ini psikologis, ini bisa menyebabkan penuaan. Sosial kok bisa Pak menimbulkan penuaan ya. Kemudian culture juga bisa menimbulkan penuaan. Ada beberapa orang culture-nya itu di negara kita tetangga itu kalau dia
udah mulai dewasa, ada di lehernya dipakai kayak anting-anting itu, saya kurang tahu itu. Dia makin tua, makin tua, makin tua, makin banyak kayaknya saya lihat itu memang culture-nya. Tapi kalau dilihat dari sisi kesehatan kan memang itu mempengaruhi sebenarnya, tapi itu adalah culture ya. Kemudian biologis dan sistem tubuh ini yang berpengaruh banyak. Ini nanti kita bahas di pembuatan asuhan keperawatan. Ini berbeda asuhan keperawatan isinya pada orang dewasa, jadi lebih terkhusus pada lansia. Nah, ini spiritual ya, nanti pada penuaan ya. Ini menjadi apa namanya? Penopang ya, penopang di penuaan sehingga terjadilah perubahan pada lansia. Mungkin itu saja teman-teman semuanya yang bisa saya jelaskan. Apabila teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Sisilia mana? PJ-nya mana? Ada yang mau Iya, bertanya Pak. enggak? Iya, Ada Pak. yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Saya, Pak. Siapa? Anto? Gimana, Anto? Iya, Pak. Ya. Mau bertanya, Pak. Ya. Kan lansia kan daya ingatnya kan kurang. Nah, itu boleh nggak, Pak, dikasih suplemen daya ingat, Pak? Suplemen apa maksudnya? Suplemen kayak anak-anak penambahan kayak gitu, Pak. Suplemen otak lah, Pak, kayak gitu. Oh ya. Ya. Itu saja. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya baiklah. Jadi kalau lansia ya, itu penyerapan di dalam usus ya, sistem pencernaannya sudah kurang bagus ya untuk penyerapan itu. Ya, ini sehubungan dengan tadi kognitif ya, psikis. Jadi kalau mereka ada gangguan, ya ini gangguan kognitif, daya ingat dan sebagainya, ini bisa kita latih sebenarnya. Ada beberapa pelatihan, bisa juga kita gunakan namanya senam otak. Senam otak itu perlu belajar ya. Juga bisa lakukan kalau lansianya bisa menulis ya, itu bisa kita berikan namanya TTS. Ya, teka-teki silang ya. Atau beberapa permainan ini akan meningkatkan kognitif. Tapi kalau yang sifatnya tadi minuman, boleh nggak diminum? Boleh kalau diminum. Tetapi signifikansinya untuk meningkatkan daya ingat itu belum terlihat. Karena apa? Dari tingkat penyerapan di dalam usus itu sudah mengalami penurunan. Sama ketika lansia osteoporosis. Kemudian lansia itu kita berikan banyak minum susu. Itu tidak maaf bilang tidak banyak meningkatkan atau mengurangi osteoporosisnya karena sudah terlambat dia. Tingkat penyerapannya juga tidak bagus lagi. Kecuali masih muda dulu diberikan minuman susu karena masih bagus. Begitu ya, Anto tadi ya. Boleh kalau mau diberikan itu silahkan, tetapi signifikansinya untuk meningkatkan itu belum ya, belum sampai dengan tingkat ininya ya, tingkat bagusnya. Tapi kalau Anda mau kasih aja, boleh enggak apa-apa selama sesuai dengan batasnya, jangan terlalu banyak ya, nanti mencret ya. Bahaya kalau sampai Baik. diare atau mencret. Tapi boleh Anto kalau di ini kan kognitif ya, Tok ya. Kognitifnya maksudnya ya. Daya ingat ya. Iya, Pak. Ya, kalau daya ingat itu tadi, ya boleh lakukan itu tadi. Ya, lebih sifatnya lebih ke aplikasi dia. Ya, kalau pemberian sesuatu ke dalam tubuhnya, ya kita tahu bahwa tubuhnya sudah kan makannya sedikit ya, minumnya sedikit, aktivitasnya sedikit ya, metabolisme juga kurang bagus sudah. Itu menjadi ini kita ya, pemikiran kita. Mungkin itu Anto ya yang bisa saya jawab ya Anto ya. Yang Pak, lain terima kasih, ada? Pak. Ya, yang lain? Silahkan yang lain.
Saya Pak. Ya, siapa nih? Sipra ya? Iya Pak. Ya, Sipra gimana? Ini Pak, kan tadi Bapak bilang kalau lansia itu dia tuh biasanya kolot gitu Pak ya, kayak keras kepala gitu loh Pak. Nah, ini kan posisinya misalnya lansia itu tetap keras kepala kepada sesuatu hal yang salah gitu Pak. Nah, ini gimana Pak kita sebagai perawat itu mau ngingetin? Sedangkan takutnya nanti kalau kita ngingetin itu nanti dia sakit hati atau gimana gitu Pak. Ya, oke ya. Ini menjadi menjadi problem kita semua ya sebagai seorang anak ya. Sipra juga seorang anak, nanti kalau orang tua udah lansia juga seperti itu, dan beberapa kasus di rumah sakit sama seperti itu. Jadi apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita kalau memang itu bentuknya kita mau, oh ini salah, itu memang tadi dikatakan dia ngambek dan sebagainya, bahkan bisa sampai marah, bisa sampai stres. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah memberikan contoh. Ya, kita kasih contoh. Jadi tidak semua lansia seperti itu ya. Tidak semua ya, tapi pada dasarnya mereka seperti itu. Tidak semuanya dia kolot. Ya, Sipra ya. Tadi dengar enggak mana Sipra? Iya Pak, dengar Ya. Pak. Tidak semuanya nanti kolot. Ya, ada yang dia mau menerima itu kan, kalau kita sebut sama ketika teman-teman di sini ya, ada orang-orang itu pada dasarnya manusia itu adalah ramah ya, tapi semua tidak ramah gitu ya. Sama di sini ketika kita mau memberikan mencegah lansia untuk tidak melakukan itu, bahwa itu salah, kita kasih contoh. Lihat, itu ada lansia seperti itu. Kita kasih contoh seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita mencoba untuk persuasif ya. Persuasif itu kita tidak boleh mengatakan itu yang salah ya, tapi kita mengatakan ini kayaknya belum sesuai gitu ya. Jangan langsung kita putuskan. Kalau kita langsung memutuskan, oh ini salah, pasti dia akan marah. Ya, yang kedua, yang ketiga adalah kesabaran. Karena lansia itu dia juga ada titik jenuhnya ya, nggak mungkin dia akan mempertahankan sesuatu itu. Ada mereka itu tunduk pada seseorang. Jadi kalau misalnya lansia itu si misalnya saya contohkan aja ini, karena Sipra punya bapak misalnya, kemudian anaknya ada 5 ya. Kemudian dari keempatnya mereka sering ngomongin si bapaknya Sipra. Ini contoh aja Sipra ya. Ya. Misalnya ketika diomongi yang empat anaknya ini nggak mau tahu, tapi ketika ada satu orang ya, satu orang pasti ada yang dia segani. Nah, itulah menjadi contohnya, menjadi ujung tombak kita untuk memberikan saran ya, saran, masukan dan sebagainya. Itu yang menjadi ujung tombak kita untuk memberikan masukan kepada lansia supaya lansia nggak marah, bahkan nggak jengkel ya. Itu sama dengan kita di rumah sakit. Di rumah sakit juga sama seperti itu ya, ngeyel ya, bukan hanya lansia lansia sehat, bahkan kita ditemukan misalnya ada beberapa senior kita misalnya, karena dia udah berusia, kemudian kita kasih masukan dan sebagainya, sama seperti itu, tapi kita harus pelan-pelan ya, sabar ya Sipra ya. Iya Pak. Ya. Jadi enggak bisa kita langsung, oh ini langsung berhasil, enggak. Jadi ada beberapa cara, silahkan lakukan itu ya Sipra ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Contoh lain yang mau bertanya? Yang lain ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang mau bertanya? Saya hitung sampai 3. Belum ada sepertinya, Pak. Oke ya. Kalau belum ada berarti saya yang bertanya. Oke, siapkan semuanya ya. Saya akan bertanya. Weni Sandrina, mana Weni?
Iya, Pak. Ya, silahkan dijawab. Apa itu gerontologi? Baik, Pak. Ya. Geron mana suaranya? Gerontologi itu yang artinya berasal dari dua kata, Pak. Nah, yang pertama itu ada geros yang artinya lanjut, usia, dan satu lagi yaitu ada logos yang artinya ilmu. Nah, gerontologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari secara khusus mengenai faktor-faktor yang menyangkut lanjut usia. Gitu, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke ya. Delo, panggar besi. Ya, Delo. Ada Delo? Delo? Iya, Pak. Iya, apa geriatri Delo? Apa, Pak? Geriatri apa? Pengertian geriatri. Geriatri. Eh, apa? Ya apa? Geriatri itu, Pak, cabang ilmu yang mempelajari fisiologis dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan orang yang lanjut usia, Pak. Apa ulangi? Eh, Geriatri itu, Pak, cabang ilmu yang mempelajari keadaan fisiologis serta penyakit-penyakit yang berhubungan dengan orang yang lanjut usia, Pak. Oke ya. Pak Tony? Ya, Pak. Ya, Geriatri berasal dari kata geros, yaitu lanjutan, dan eatria, yaitu kesehatan, Pak. Oke. Oke. Untuk Pak Tony, usia Ya, Pak. biologis itu apa? Usia biologis menunjukkan kepada waktu seseorang sejak lahirnya berada dalam keadaan hidup dan tidak mati, Pak. Juan? Ada Juan? Ada, Pak. Ya. Apa usia psikologis? Kalau untuk usia fisiologis itu mengarah kepada kemampuan seseorang untuk mengadakan penyesuaian kepada situasi yang dihadapinya dalam hidupnya, Pak. Oke. Islami Dina? Islami Dina? Ya, Pak. Ya, sebutkan salah satu kemunduran kemampuan kognitif pada lansia. Kemunduran kognitif pada lansia. Sering lupa nama, Pak. Lupa? Sering lupa nama. Sering lupa nama. Oke. Sagita Agustina. Sagita Agustina. Ya, Pak. Ya. Tadi ada tujuan keperawatan gerontik. Coba sedikit kasih gambaran. Apa tujuan keperawatan gerontik? Tujuan Tujuan keperawatan gerontik untuk memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan lanjut usia, Pak. Terus ada lagi?
mempercepat pemulihan atau penyembuhan penyakit. Apalagi? Tujuan memenuhi kebutuhan lanjut usia sehari-hari. Tujuan keperawatan gerontik yang pertama mempertahankan kesehatan usia lanjut pada tahap setinggi-tingginya supaya terhindar dari penyakit. Yang kedua memelihara kondisi kesehatan dan aktivitas fisik dan mental ya. Yang ketiga merangsang petugas kesehatan ya. Yang keempat memberikan bantuan moral dan perhatian. Yang kelima memelihara mandiri ya secara maksimal. Itu ya Sagita ya. Francisca Vega. Francisca Vega. Francisca Vega. Francisca Vega ada tidak ya? Tidak ada ya, Francisca ya? Tidak ada? Oke. Kalau di Meet daftar namanya ada Pak, tapi nggak tahu. Iya ya, saya tidak tahu dia mungkin lagi kemana ya. John Eben ada John Eben? Hadir Pak. Nah John, tadi sudah saya jelaskan tentang konsep lanjut usia. Nah, John Eben, apa yang John Eben tangkap selama saya menjelaskan? Apa yang bisa dijelaskan coba sama John Eben? Maaf Pak, gimana Pak? Tadi sudah dijelaskan materi tentang konsep lanjut usia, penuaan ya. Apa yang John Eben dapat dari materi yang saya jelaskan tadi? Yang Anda bisa ceritakan apa? Kalau enggak apa yang Anda ingat gitulah ketika saya jelaskan. Iya Pak ya. Bentar, Pak. John. Mana John Eben nih? Pengertian gerontologi suatu pendekatan ilmiah dari berbagai aspek proses ketuaan, perilaku, lingkungan, dan lain-lain mendapat perhatian. Mendapat perhatian tadi di tahun 1930 di Amerika Serikat dan mulai dibicarakan di PBB tahun 1984. Terus ada lagi? Enggak, yang kamu ini aja. John, pakai kata-katamu saja, pakai kata-katamu saja. Tujuan keperawatan gerontik yang pertama biologis. Biologis, psikologis, dan sosial, Pak. Itu saja. Tadi kan banyak, ada slide-nya 28 slide loh. Masa itu saja, John? Tujuan keperawatan gerontik. Pak. Tujuan keperawatan gerontik yang pertama mempertahankan kesehatan usia lanjut pada tahap yang setinggi-tingginya.
Terus yang kedua itu memelihara kondisi kesehatan dengan aktivitas fisik, Pak, dan mental. Oke ya. Ya. Bella Resmina Simatupang. Bella. Iya, Pak. Iya, iya. Coba Bel, kamu ringkas Bel. Pembelajaran hari ini apa yang kamu dapat, Bel? Bella. Geriatrik itu ilmu yang mempelajari tentang kedokteran, tentang penyakit pada lansia. Sedangkan geriatri itu tentang aspek-aspek klinis yang preventif maupun terapeutis bagi klien usia lanjut. Nah, Tidak pakai bahasamu saja. Pakai bahasamu saja, bukan bahasa itu. Pakai bahasamu saja. Anda jelaskan apa yang Anda tangkap dari penjelasan tadi. Bella, ada? gerontik itu ilmu yang mempelajari tentang keperawatan lanjut usia. Itu saja. Dan adapun perbedaan menurut usia biologis, usia fisiologis, dan usia sosial. Sepertinya yang usia biologisnya itu seseorang yang sejak lahir yang berada dalam kehidupannya atau seperti ulang tahun. Nah, sedangkan psikologis itu kemampuan seseorang dalam penyelesaian situasi yang dihadapinya. Nah, sedangkan yang sosial itu tentang interaksinya kepada masyarakat di sekitarnya. Sudah? Nah, sedangkan kemunduran kemampuan kognitifnya seperti lansia itu lupa dengan namanya, terus mengingat hal-hal yang masa muda yang di masa lalunya, tapi ada yang sebagian saja yang diingatnya, namun tidak semua. Sudah, ada lagi? Ada lagi tidak, Bel? Peran dan fungsi perawat gerontik itu seperti memberikan asuhan keperawatan untuk lansia, terus pendidikan kepada lansia, terus memberi motivasi kepada lansia, terus memberi advokasi kepada lansia. Nah, yang paling penting itu kita sebagai perawat harus memberi konseling kepada lansia. Seperti itu, Pak. Ya. Baiklah ya. Terima kasih untuk semuanya. Tidak ada yang ditanyakan kembali. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk Anda dan untuk lansia yang kita temui. Mohon maaf jika ada salah penjelasan dan sebagainya. Saya ucapkan selamat siang dan selamat melanjutkan perkuliahan selanjutnya. Selamat siang, Pak. Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Si Pak.